Bayangkan sejenak, hidup bukanlah jalan yang lurus, melainkan penuh liku, penuh benturan, bahkan luka yang kadang sulit kita terima. Setiap orang pasti pernah merasakan pahitnya kehilangan, getirnya ditolak, atau hancurnya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun di balik semua itu tersembunyi sebuah pelajaran besar. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan guru yang keras namun jujur. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang menimpa kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Saat badai hidup menerpa, kita bisa larut dalam keluh kesah, atau justru menjadikannya batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Hari ini, kita akan membicarakan tentang pelajaran hidup yang menyakitkan, tapi akan membuatmu tangguh secara mental. Sebuah refleksi bahwa tidak semua luka harus kita benci. Sebagian luka justru adalah pintu menuju ketenangan batin. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal menghindari rasa sakit, melainkan belajar menata pikiran agar tetap jernih di tengah badai. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar mengarahkan pikiran agar tidak dikendalikan oleh keadaan. Ingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita berjuang keras, mengatur rencana sedemikian rupa, berharap semuanya berjalan mulus, namun yang terjadi justru sebaliknya. Rencana berantakan, harapan runtuh, dan kenyataan terasa pahit untuk diterima. Dalam momen seperti itu, banyak dari kita memilih untuk mengeluh, marah, atau bahkan menyalahkan keadaan. Seakan-akan dunia sedang tidak adil, seakan-akan nasib sedang berpihak pada orang lain, dan meninggalkan kita begitu saja. Tapi mari kita renungkan sejenak, sebenarnya masalahnya ada pada hidup. Ataukah masalahnya ada pada bagaimana kita memandang hidup? Filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun mendalam. Terimalah realitas apa adanya. Jangan menambah penderitaan dengan melawan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah menulis bahwa ketenangan datang ketika kita mampu membedakan mana hal yang berada di bawah kendali kita dan mana yang tidak. Realitas, suka atau tidak, berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita terhadap realitas itu. Penerimaan terhadap realitas bukan berarti pasrah atau menyerah. Banyak orang salah paham di titik ini. Mereka mengira menerima kenyataan adalah tanda kelemahan, tanda tidak punya ambisi, atau tanda tidak mau berjuang. Padahal sebaliknya, penerimaan adalah bentuk kekuatan batin. Dengan menerima, kita membebaskan diri dari pertarungan sia-sia melawan hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Dan justru dari titik penerimaan itulah, kita menemukan kejernihan pikiran untuk melangkah lebih bijak. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya secara mendadak. Jika ia menolak kenyataan itu, ia akan larut dalam marah dan kecewa. Kenapa harus aku? Hidup tidak adil. Seharusnya aku tidak diperlakukan seperti ini. Pikiran-pikiran itu hanya membuat penderitaan semakin dalam. Tapi jika ia memilih untuk menerima realitas apa adanya, ya, aku kehilangan pekerjaan. Ini sulit, tapi inilah yang sedang terjadi. Maka ia akan segera membuka ruang dalam pikirannya untuk menemukan langkah berikutnya. Dari penerimaan lahir kekuatan untuk bergerak maju. Penerimaan terhadap realitas juga melatih kita untuk memahami bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hari esok akan berjalan sesuai rencana. Bahkan tubuh kita sendiri pun tidak selalu patuh pada keinginan kita. Kita bisa sakit, bisa lelah, bisa kehilangan tenaga kapan saja. Penerimaan membuat kita lebih siap menghadapi perubahan yang tak terduga tanpa harus hancur secara mental. Lebih jauh lagi, penerimaan mengajarkan kita untuk melihat bahwa penderitaan tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang penderitaan hanyalah cermin yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Saat semuanya berjalan baik, kita mudah merasa kuat. Namun saat hidup berbelok arah, barulah terlihat seberapa kokoh kita berdiri. Penerimaan membuat kita tidak terjebak dalam penyangkalan, melainkan menghadapi hidup dengan kepala tegak. Kita juga perlu menyadari bahwa penerimaan bukan sekadar konsep intelektual, melainkan latihan sehari-hari.
Setiap hari ada saja hal kecil yang menguji kemampuan kita menerima realitas. Macet di jalan, hujan turun saat kita sudah menyiapkan acara, orang lain bersikap tidak sesuai harapan kita. Semua itu adalah kesempatan untuk berlatih. Jika hal-hal kecil saja sulit kita terima, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi hal-hal besar dengan tenang? Ada satu hal yang menarik dari pemikiran Stoik. Mereka tidak menyuruh kita untuk mengusir emosi. Marah, kecewa, sedih, itu semua adalah hal yang manusiawi. Namun ini mereka mengingatkan kita untuk tidak larut dalam emosi itu. Perasaan boleh hadir, tapi jangan sampai pikiran kita dikendalikan olehnya. Dengan menerima kenyataan, kita membiarkan emosi datang, tapi tidak membiarkan emosi itu merampas kejernihan akal. Contohnya sederhana. Bayangkan kita terlambat datang ke sebuah pertemuan penting karena kereta macet. Marah-marah, menggerutu, bahkan menyalahkan keadaan, tidak akan membuat kereta bergerak lebih cepat. Satu-satunya pilihan bijak adalah menerima. Ya, aku terlambat. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku bisa menghubungi orang yang menungguku, meminta maaf, dan mencari solusi. Disitulah penerimaan bekerja. Ia mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan pada hal-hal yang sudah di luar kendali. Penerimaan juga memberikan kita ketenangan dalam menghadapi orang lain. Tidak semua orang akan sesuai dengan harapan kita. Ada yang kasar, ada yang egois, ada yang tidak peduli. Jika kita menolak kenyataan itu, kita akan terus merasa tersakiti. Tapi jika kita menerima bahwa manusia memang beragam, bahwa tidak semua orang akan sejalan dengan kita, maka hati kita akan lebih ringan. Kita berhenti berharap semua orang bertindak sesuai keinginan kita, dan mulai fokus pada bagaimana kita menyikapi mereka dengan bijak. Dalam perjalanan hidup, kita akan sering bertemu dengan situasi yang tidak kita inginkan. Kegagalan, kehilangan, penolakan, bahkan pengkhianatan. Semua itu adalah bagian dari realitas. Kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa belajar untuk menerima. Dengan penerimaan, kita tidak lagi menjadi budak dari keadaan. Kita tetap bisa menjaga ketenangan, bahkan ketika dunia tampak kacau. Penerimaan terhadap realitas adalah fondasi dari ketangguhan mental. Orang yang menerima kenyataan tidak berarti orang yang lemah. Justru ia adalah orang yang paling kuat, karena ia tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal di luar dirinya. Ia memahami bahwa kendali sejati ada di dalam pikiran, bukan di luar sana. Maka dari itu, setiap kali hidup tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mau menolak kenyataan ini? Ataukah aku mau menerimanya dan melangkah dengan kepala tegak? Jawaban itu akan menentukan seberapa jauh ketenangan dan ketangguhan kita terbentuk. Pada akhirnya, menerima kenyataan bukan berarti berhenti berjuang. Justru sebaliknya, dengan menerima kita berjuang dengan cara yang lebih bijak. Kita tidak membuang energi untuk melawan hal yang mustahil kita ubah, melainkan mengarahkan pikiran pada langkah-langkah yang benar-benar ada dalam kendali kita. Dan disitulah letak kebijaksanaan sejati, mengarahkan pikiran agar hati tetap tenang. Karena itu, ingatlah selalu pesan sederhana ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kehilangan, satu kata yang mampu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Kehilangan bisa datang dalam banyak bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan rasa percaya pada sesuatu yang dulu begitu kita pegang erat. Dan hampir selalu kehilangan itu meninggalkan luka. Luka yang dalam, kadang tak kasat mata, tapi mampu menggetarkan seluruh jiwa kita. Namun jika kita mau melihat lebih jernih, kehilangan bukanlah sesuatu yang asing dalam hidup. Kehilangan adalah bagian dari perjalanan manusia. Ya, bukan penyimpangan, bukan sesuatu yang datang karena hidup salah arah, melainkan bagian alami dari arus kehidupan itu sendiri. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi, termasuk hal-hal yang kita cintai. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Ketika kau mencintai sesuatu, ingatlah bahwa ia bukan milikmu. Anakmu, pasanganmu, sahabatmu, bahkan tubuhmu sendiri. Semua itu bisa hilang kapan saja." Ucapan ini terdengar keras bahkan kejam, tetapi sesungguhnya ia adalah latihan mental, agar kita nggak terikat secara buta pada hal-hal yang sewaktu-waktu bisa diambil dari
Kita kehilangan seringkali terasa menyakitkan karena kita terlalu menggenggam erat sesuatu seolah itu akan ada selamanya. Kita lupa bahwa waktu tidak pernah berhenti berjalan. Apa yang kita nikmati hari ini suatu saat akan berubah bentuk atau pergi sama sekali. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita sedih, melainkan untuk membuat kita lebih menghargai setiap momen. Bayangkan seseorang yang setiap hari makan bersama keluarganya, tetapi ia menganggap kebersamaan itu sebagai hal biasa. Jadi lupa bersyukur, lupa menghargai, hingga suatu saat kehilangan datang. Barulah ia sadar betapa berharganya momen-momen sederhana itu. Penerimaan terhadap kehilangan mengajarkan kita untuk tidak menunda rasa syukur. Baik menunda rasa cinta, karena kita tahu tidak ada yang dijamin tetap bersama kita selamanya. Kehilangan juga menguji seberapa dalam kita memahami diri sendiri. Ketika sesuatu yang kita cintai hilang, kita akan bertanya, tanpa ini siapa aku? Banyak orang runtuh karena mereka mengikatkan identitasnya sepenuhnya pada sesuatu di luar dirinya. Misalnya seseorang yang kehilangan pekerjaannya merasa seluruh harga dirinya hilang. Padahal pekerjaan hanyalah peran, bukan inti dirinya. Jika kita belajar menerima kehilangan, kita akan menemukan bahwa identitas sejati tidak pernah hilang. Kita tetap bisa berdiri, meski peran, status, atau orang-orang yang kita cintai berubah atau pergi. Tentu saja, menerima kehilangan bukan berarti kita tidak boleh bersedih. Sedih adalah manusiawi. Tangisan, rasa hampa bahkan keputusasaan sesaat adalah bagian dari proses penyembuhan. Filsuf Stoik tidak pernah menyuruh kita menjadi batu yang dingin tanpa emosi. Mereka hanya mengingatkan, jangan biarkan kesedihan itu menelan seluruh hidup kita. Menangis boleh, meratap boleh, tapi setelah itu, kita perlu kembali berdiri dan melanjutkan langkah. Karena hidup tidak berhenti hanya karena kita kehilangan sesuatu. Ada sebuah latihan mental yang sering diajarkan dalam stoicisme, disebut premeditatio malorum, atau membayangkan kemungkinan buruk sebelum hal itu benar-benar terjadi. Misalnya, sebelum kita tidur, kita membayangkan bahwa esok pagi, sesuatu yang kita sayangi bisa saja tidak lagi ada bersama kita. Ini bukanlah latihan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan latihan untuk menguatkan hati. Dengan cara ini kita belajar untuk tidak kaget ketika kehilangan benar-benar datang. Kita sudah menyiapkan jiwa untuk menerima bahwa hidup selalu bisa berubah. Kehilangan juga memberi kita kesempatan untuk tumbuh. Lihatlah orang-orang yang pernah melewati kehilangan besar dalam hidupnya. Kehilangan orang tua, kehilangan sahabat, kehilangan cinta. Banyak dari mereka justru menemukan kekuatan baru yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Dari kehilangan, mereka belajar arti ketabahan, belajar untuk berdiri sendiri, belajar untuk lebih menghargai waktu yang tersisa. Kehilangan memang menggores luka, tetapi luka itu bisa berubah menjadi sumber kebijaksanaan jika kita mampu melihatnya dengan mata batin yang tenang. Ada satu kebenaran yang sulit kita terima. Pada akhirnya, kita pun akan menjadi kehilangan bagi orang lain. Kita semua adalah manusia yang sementara. Kita akan pergi pada waktunya, meninggalkan mereka yang kita cintai. Kesadaran ini, alih-alih membuat kita takut, justru seharusnya membuat kita lebih hidup. Kita jadi terdorong untuk mencintai lebih tulus, memberi lebih ikhlas dan menjalani hari-hari dengan penuh makna. Karena kita tahu, semua ini tidak selamanya. Menerima kehilangan berarti berdamai dengan hukum alam. Kita berhenti melawan hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Dengan cara ini, hati kita menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terikat pada ilusi bahwa segala sesuatu akan abadi. Dan ketika kehilangan datang, meski tetap menyakitkan, kita bisa menyapanya dengan kepala tegak, bukan dengan kepahitan yang menelan jiwa. Ingatlah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kehilangan hanyalah perubahan bentuk dari kehidupan itu sendiri. Apa yang pergi akan membuka ruang bagi hal baru untuk datang. Apa yang hilang akan memberi kita kesempatan untuk melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Jadi, saat kamu menghadapi kehilangan, biarkan dirimu merasakan luka itu. Jangan menyangkal, namun setelah itu ingatlah bahwa kamu masih punya kendali atas satu hal, pikiranmu. Dan dengan pikiran yang terarah, kamu bisa menemukan ketenangan. Bahkan di tengah kehilangan terbesar sekalipun. Karena pada akhirnya, inilah inti dari perjalanan kita,
menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, dan justru dari sanalah kita belajar menjadi tangguh. Maka selalu ingatlah, curiarlahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Penolakan, kata yang sering kali menimbulkan rasa perih di hati. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Ditolak cintanya, ditolak lamarannya, ditolak pekerjaannya, atau bahkan ditolak keberadaannya oleh lingkungan sekitar. Tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap rasa sakit ketika mendengar kata tidak. Namun di balik luka yang ditinggalkan, penolakan memiliki sisi lain yang jarang kita sadari. Ia adalah guru yang keras, tetapi jujur. Bayangkan sejenak, jika dalam hidup kita selalu mendapatkan iya, selalu diterima, selalu dipuji, maka kapan kita belajar tentang daya tahan? Kapan kita benar-benar ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat? Justru penolakanlah yang memberi kita ruang untuk berlatih, yang menyingkapkan kelemahan kita, melatih kesabaran kita, sekaligus mengajarkan bahwa harga diri sejati tidak ditentukan oleh pengakuan dari luar. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Pengakuan, penerimaan, atau penolakan dari orang lain berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita merespons. Saatnya kita ditolak, kita punya dua pilihan. Larut dalam kepahitan, atau menjadikannya sebagai bahan bakar untuk memperkuat diri. Mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang melamar pekerjaan dengan penuh harapan, tetapi berulang kali ditolak. Jika ia menjadikan penolakan itu sebagai cermin untuk merendahkan dirinya, maka ia akan patah dan kehilangan semangat. Namun jika ia memilih melihat penolakan itu sebagai latihan keteguhan hati, maka ia akan bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik? Dari sana lahir ketangguhan. Penolakan tidak lagi dipandang sebagai akhir, tetapi sebagai jalan yang mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih tepat. Stoik menekankan pentingnya membedakan antara hal yang ada di bawah kendali kita dan hal yang tidak. Penolakan jelas bukan sesuatu yang bisa kita tentukan sepenuhnya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima kita, mencintai kita, atau mengakui kita. Tetapi kita bisa memutuskan untuk tidak membiarkan penolakan itu meruntuhkan harga diri kita. Ingatlah, penolakan tidak pernah benar-benar mendefinisikan nilai diri kita. Penolakan hanya menunjukkan bahwa di tempat itu, pada waktu itu, kita tidak sesuai dengan apa yang dicari orang lain. Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Jika kita menjadikan penolakan sebagai penilaian absolut tentang siapa diri kita, maka kita sedang menyerahkan kendali pada orang lain. Padahal nilai sejati kita ada pada apa yang kita jalani, bukan pada apa yang orang lain katakan. Lebih jauh, penolakan juga mengajarkan kita untuk lebih rendah hati. Ia menyadarkan kita bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu cukup, dan tidak selalu dibutuhkan. Kesadaran ini membentuk pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih kuat menghadapi kenyataan hidup. Keteguhan hati tidak lahir dari pujian, melainkan dari tempaan yang datang bersama penolakan. Ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Penolakan seringkali membuka jalan baru yang sebelumnya tidak kita lihat. Betapa banyak orang yang ditolak di satu tempat, tetapi justru menemukan kesuksesan di tempat lain. Betapa banyak cinta yang berakhir dengan penolakan, tetapi kemudian mempertemukan kita dengan seseorang yang lebih tepat. Pada akhirnya penolakan adalah bentuk penyaringan. Dia menutup pintu yang bukan untuk kita, agar kita tidak salah melangkah terlalu jauh. Namun, agar penolakan bisa benar-benar membentuk keteguhan hati, kita perlu mengubah cara pandang kita. Jangan jadikan penolakan sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan ia sebagai latihan mental. Sama seperti seorang prajurit yang berlatih dengan beban berat, penolakan adalah beban yang melatih jiwa kita untuk menjadi lebih kuat. Stoik mengajarkan untuk tidak mencari-cari validasi eksternal. Orang yang bergantung pada penerimaan orang lain akan mudah runtuh ketika ditolak. Tetapi orang yang kokoh di dalam dirinya sendiri tidak akan mudah terguncang. Ia tahu penolakan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tengah badai. Angin kencang bisa merobohkan pohon yang akarnya dangkal. Tetapi pohon yang akarnya menghunjam dalam justru
akan semakin kuat setiap kali badai datang. Begitu pula manusia. Jika kita hanya ingin diterima tanpa pernah ditolak, kita seperti pohon berakar dangkal. Tapi jika kita belajar menerima penolakan dengan lapang dada, kita sedang menumbuhkan akar keteguhan hati. Penolakan juga melatih kita untuk tetap setia pada diri sendiri. Kadang, demi diterima kita tergoda untuk mengubah siapa diri kita sebenarnya. Kita berusaha menyesuaikan diri agar sesuai dengan keinginan orang lain. Sampai akhirnya kita kehilangan jati diri. Penolakan memberi kita kesempatan untuk bertanya, apakah aku benar-benar harus mengorbankan diriku demi diterima? Dari sini kita belajar bahwa lebih baik ditolak karena menjadi diri sendiri, daripada diterima karena menjadi orang lain. Dan yang tak kalah penting, penolakan mengajarkan kita arti kesabaran. Tidak semua yang kita inginkan akan datang pada waktu yang kita harapkan. Kadang kita harus menunggu, berusaha lebih keras dan menghadapi banyak pintu tertutup sebelum akhirnya menemukan satu pintu yang terbuka. Penolakan adalah latihan untuk tidak terburu-buru, untuk menghargai proses, dan untuk tetap percaya bahwa perjalanan kita punya makna. Pada akhirnya, penolakan adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Ia tidak selalu fuera di tetapi ia selalu membawa pelajaran. Dan jika kita mampu melihatnya dengan pikiran yang jernih, penolakan justru menjadi batu loncatan menuju ketangguhan. Jadi, setiap kali penolakan datang, jangan buru-buru merasa kalah. Tarik napas dalam-dalam, terima kenyataan itu. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana aku bisa tumbuh lebih kuat? Dengan cara ini, penolakan tidak lagi menjadi luka yang melemahkan, melainkan tempaan yang menguatkan. Ingatlah selalu, keteguhan hati bukan lahir dari penerimaan yang mudah, tetapi dari keberanian menghadapi penolakan dengan kepala tegak. Dan di setiap langkah itu, jemiwah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kegagalan, satu kata yang sering kali kita hindari, kita benci, bahkan kita takuti. Sejak kecil kita diajarkan untuk meraih kemenangan, mendapatkan nilai terbaik, menjadi juara, dan menghindari kesalahan sebisa mungkin. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kegagalan adalah musuh yang harus dijauhi. Bahwa gagal berarti lemah, berarti tidak cukup baik, berarti kalah dalam hidup. Namun mari kita renungkan sejenak. Benarkah kegagalan adalah musuh? Tetapi sebenarnya ia adalah guru yang menyamar dalam bentuk yang tidak kita sukai. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak menghindar dari kenyataan hidup. Dan kegagalan adalah bagian dari kenyataan itu. Tidak ada satupun manusia besar dalam sejarah yang berjalan tanpa tersandung. Marcus Aurelius sendiri, meski seorang kaisar, mengalami banyak kegagalan dalam strategi militer maupun keputusan politiknya. Epictetus, sebelum menjadi filsuf, pernah mengalami kegagalan dalam hidup yang lebih pahit. Ia dilahirkan sebagai budak, kehilangan kebebasan, kehilangan kendali atas tubuhnya, bahkan pernah disiksa hingga pincang. Tetapi dari kegagalan dan penderitaan itulah lahir kebijaksanaan yang masih abadi hingga hari ini. Kegagalan sejatinya adalah guru. Bukan guru yang lembut, melainkan guru yang keras. Bilidas memberi kita jawai dengan mudah, tetapi memaksa kita untuk berpikir, merenung, dan memperbaiki diri. Kegagalan mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Sebab ketika kita berhasil, kita cenderung berpuas diri, merasa cukup, bahkan sombong. Tetapi ketika kita gagal, kita dipaksa bercermin dan bertanya, apa yang salah? Apa yang perlu aku ubah? Pengensil bisa aku pelajari. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, terluka, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia belajar dari setiap jatuhnya, memperbaiki langkah, hingga akhirnya bisa berjalan tegap. Jika anak itu berhenti mencoba hanya karena takut gagal, maka ia tidak akan pernah bisa berdiri. Sama halnya dengan kita, kegagalan adalah bagian dari proses bertumbuh. Yang membuat kegagalan terasa menyakitkan bukanlah kegagalannya sendiri, melainkan cara kita memandangnya. Jika kita melihat kegagalan sebagai akhir, maka kita akan merasa hancur. Tetapi jika kita melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, maka kita akan merasa ditempa. Seperti besi yang harus dipanaskan dan ditempa berkali-kali sebelum menjadi pedang yang tajam, begitu pula jiwa manusia.
Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah ditempa menjadi tangguh. Stoik mengajarkan untuk melihat setiap kejadian, termasuk kegagalan, dengan mata yang jernih. Aku tidak berharga. Lebih baik kita berkata, aku gagal, maka aku sedang belajar. Dengan cara ini, kegagalan tidak lagi menjadi beban yang meruntuhkan, melainkan guru yang menguatkan. Kegagalan juga melatih kita untuk tidak bergantung pada hasil semata, melainkan pada proses. Banyak orang terjebak pada obsesi terhadap hasil. Menang, sukses diakui. Padahal hasil akhir seringkali berada di luar kendali kita. Yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah usaha, sikap, dan langkah kita hari ini. Ketika kita gagal, kita diingatkan bahwa hasil bukan segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap berusaha dengan penuh keteguhan, meski tidak selalu mendapatkan apa yang kita harapkan. Lebih dari itu, kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Menuskan ego kita yang seringkali terlalu tinggi, yang mengingatkan kita bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas, yang bisa salah, yang bisa jatuh. Kesadaran ini membuat kita lebih bijak, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap keberhasilan kecil yang kita capai. Mari kita lihat contoh dari kehidupan nyata. Thomas Edison, penemu bola lampu, pernah berkata bahwa ia tidak gagal ribuan kali, melainkan menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Baginya, setiap kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari pengetahuan baru. Jika ia berhenti pada kegagalan pertamanya, mungkin dunia tidak akan mengenal terang cahaya yang kini kita anggap biasa. Kegagalan juga melatih kita untuk melepaskan kontrol terhadap hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Kita bisa merencanakan dengan matang, berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap saja ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita gagal, kita diingatkan bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Namun disinilah letak kebijaksanaan. Menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan hasil, tetapi selalu bisa mengendalikan sikap. Ada sebuah kalimat stoik yang sederhana, namun dalam. Bukan hal yang terjadi padamu yang membuatmu hancur, melainkan penilaianmu tentang hal itu. Begitu pula dengan kegagalan. Yang menghancurkan kita bukanlah kegagalannya sendiri, melainkan pikiran kita yang terus berkata, aku tidak cukup, aku tidak mampu, aku tidak berharga. Jika kita mengubah cara pandang itu, kegagalan justru menjadi ladang pembelajaran yang kaya. Kegagalan juga mengajarkan kita untuk lebih siap menghadapi hidup. Orang yang tidak pernah gagal akan rapuh ketika akhirnya menghadapi kesulitan. Sebaliknya, orang yang sering jatuh dan bangkit akan memiliki ketahanan batin yang luar biasa. Ia tahu bahwa gagal bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan bagian alami dari perjalanan. Dan dengan pengalaman itu, ia bisa menghadapi masa depan dengan keberanian yang lebih besar. Maka, janganlah kita membenci kegagalan. Sambutlah ia sebagai bagian dari pendidikan jiwa. Anggaplah setiap kegagalan sebagai guru yang memberi kita pelajaran mahal. Pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi hanya bisa diperoleh dengan keberanian untuk mencoba. Pada akhirnya, kegagalan tidak pernah benar-benar menjatuhkan kita, kecuali kita memilih untuk berhenti belajar darinya. Selama kita terus bangkit, selama kita terus melangkah, kegagalan hanyalah satu bab dalam buku kehidupan yang panjang. Jadi, saat kegagalan tarik napas dalam-dalam, katakan pada diri sendiri, ini bukan akhir. Ini adalah pelajaran. Kius yang ditempa menjadi lebih kuat. Dan ingatlah selalu, dalam setiap kegagalan kita tetap punya kendali atas satu hal, pikiran kita. Maka marahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Kesendirian, sebuah kondisi yang seringkali kita takuti, bahkan berusaha menghindarinya. Banyak orang merasa resah ketika harus duduk sendirian, merasa canggung ketika tidak ada yang menemani, atau merasa sepi ketika tidak ada suara lain yang mengisi ruang. Kita terbiasa mencari keramaian, mencari validasi, mencari keberadaan orang lain untuk merasa utuh. Namun mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kesendirian benar-benar sebuah kutukan? Ataukah sebenarnya ia adalah ruang tersembunyi di mana kita bisa menemukan diri kita yang paling sejati? Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk berdamai dengan kesendirian,
Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa manusia harus mampu berdiri kokoh dalam pikirannya sendiri, meskipun dunia di sekelilingnya penuh kegaduhan. Artinya kekuatan sejati bukanlah ketika kita selalu dikelilingi orang lain, tetapi ketika kita mampu tetap tenang dan teguh, bahkan dalam kesendirian. Kesendirian, jika kita mau menerimanya, adalah guru yang sabar. Ia mengajarkan kita arti kemandirian. Tanpa kesendirian, kita seringkali tidak menyadari betapa kita terlalu bergantung pada orang lain. Bergantung pada kehadiran mereka, pada pengakuan mereka, pada perhatian mereka. Dan ketika semua itu hilang, kita panik, kita merasa kosong. Disitulah kesendirian masuk. Memberi kita pelajaran bahwa ketenangan sejati hanya bisa lahir dari dalam diri, bukan dari luar. Bayangkan seseorang yang selalu ditemani banyak orang dalam hidupnya. Ia tidak pernah benar-benar sendiri, tidak pernah benar-benar hening. Suatu hari ketika orang-orang itu pergi, ia merasa hidupnya runtuh. Ia tidak tahu bagaimana harus berdiri sendiri. Tetapi orang yang terbiasa bersahabat dengan kesendirian tidak akan rapuh ketika ditinggalkan. Ia tahu di bawah dirinya cukup, bahkan tanpa keramaian di luar sana. Kesendirian juga memberi kita ruang untuk mendengar suara hati kita sendiri. Dalam kebisingan dunia, pikiran kita seringkali tercampur dengan suara-suara orang lain. Opini mereka, harapan mereka, tuntutan mereka. Kita jadi sulit membedakan mana suara hati kita, mana suara luar yang memengaruhi. Dengan duduk sendirian, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku tenang? Apa sesuatu yang benar-benar berarti dalam hidupku? Tidak jarang, justru dalam kesendirianlah lahir keputusan-keputusan terbesar dalam hidup. Para filsuf, penulis, pemikir, bahkan pemimpin besar sering menemukan kejernihan, bukan di tengah keramaian, tetapi di tengah keheningan. Sebab dalam sunyi, pikiran memiliki ruang untuk bekerja tanpa gangguan. Stoik mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan hal-hal eksternal, termasuk orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai atau menghargai mereka, melainkan jangan sampai kita bergantung sepenuhnya pada keberadaan mereka untuk merasa utuh. Kesendirian melatih kita untuk mencintai tanpa melekat, untuk menikmati kebersamaan tanpa takut kehilangan. Kesendirian juga menyingkap satu kebenaran penting. Kita lahir sendirian, dan kita pun akan pergi sendirian. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menemani kita sepenuhnya dalam perjalanan batin kita. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita sedih, melainkan untuk membuat kita berani. Berani menghadapi hidup dengan kaki kita sendiri. Berani berjalan di jalan kita sendiri, meski kadang tanpa ada yang menemani. Tentu saja kesendirian kadang menyakitkan. Ada saat-saat di mana sepi terasa berat, di mana kita ingin berbagi, tetapi tidak ada telinga yang mendengar. Itu wajar, tetapi di balik rasa sakit itu, ada kekuatan yang sedang dibentuk. Sama seperti otot yang hanya bisa tumbuh ketika diberi beban, jiwa kita pun hanya bisa tumbuh ketika diberi ruang untuk menghadapi kesendirian. Ada perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesepian adalah ketika kita merasa kosong karena tidak ada orang lain. Kesendirian adalah ketika kita memilih untuk hadir sepenuhnya dengan diri sendiri. Kesepian membuat kita merasa kekurangan. Kesendirian justru bisa membuat kita merasa cukup. Dan perbedaan ini hanya bisa kita pahami jika kita berani menghadapi momen-momen sunyi tanpa tergesa-gesa melarikan diri ke keramaian. Kesendirian juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menjalin hubungan. Orang yang belum pernah benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri cenderung mencari orang lain hanya untuk mengisi kekosongan. Ia mencintai bukan karena ingin memberi, tetapi karena ingin menutupi kekurangan dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang sudah berdamai dengan kesendirian akan mencintai dengan cara yang lebih tulus. Ia tidak lagi mencari orang lain untuk menambal kekosongan, melainkan untuk berbagi kelimpahan yang sudah ia miliki dari dalam. Lebih jauh lagi, kesendirian memberi kita kesempatan untuk melatih kendali diri, tanpa orang lain yang mengawasi, tanpa ada yang memberi penilaian. Apakah kita tetap bisa disiplin? Apakah kita tetap bisa hidup sesuai nilai yang kita yakini? Inilah ujian sejati. Sebab sejatinya, kemandirian bukan hanya tentang berdiri sendiri secara fisik, tetapi juga tentang teguh memegang prinsip meski tidak ada yang melihat.
Banyak orang lari dari kesendirian karena takut menghadapi dirinya sendiri. Mereka takut dengan pikiran-pikiran yang muncul dalam hening. Tetapi jika kita berani menghadapi pikiran itu, kita justru menemukan kekuatan. Kita bisa mengenali kelemahan kita, menerima sisi gelap kita, dan perlahan membentuk diri menjadi lebih utuh. Kesendirian adalah cermin yang jujur. Ia tidak menipu, ia tidak berpura-pura. Maka janganlah kita selalu melihat kesendirian sebagai sesuatu yang harus dihindari. Belajarlah duduk tenang sendirian. Belajarlah menikmati waktu bersama diri sendiri. Sebab dalam kesendirian kita menemukan kemandirian. Dan dari kemandirian itu lahir ketangguhan yang sejati. Pada akhirnya, manusia yang paling kuat bukanlah yang selalu dikelilingi banyak orang, melainkan yang mampu berdiri tegak bahkan ketika tidak ada seorang pun di sisinya. Jadi, ketika kesendirian datang menghampiri, jangan buru-buru menolaknya. Sambutlah ia sebagai guru. Dengarkan apa yang ingin ia ajarkan. Karena di balik keheningan, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk ditemukan. Dan ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketidakpastian, satu kata yang sering membuat hati kita gelisah. Kita ingin hidup yang pasti, terencana, dan dapat diprediksi. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Bagaimana nasib kita nanti? Apakah usaha kita akan berhasil? Apakah orang yang kita cintai akan selalu ada bersama kita? Namun kenyataannya, hidup tidak pernah memberi kita kepastian mutlak. Segalanya bisa berubah dalam sekejap. Yang hari ini ada, besok bisa hilang. Yang hari ini berhasil, besok bisa runtuh. Yang hari ini kita genggam erat, besok bisa terlepas tanpa bisa kita tahan. Bagi banyak orang, ketidakpastian adalah sumber kecemasan. Kita sibuk bertanya, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika ditolak? Bagaimana jika tidak berjalan sesuai harapan? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk, membebani pikiran, hingga akhirnya melahirkan rasa takut yang berlebihan. Namun di balik kegelisahan itu, ketidakpastian sebenarnya membawa sebuah pelajaran berharga. Ia adalah latihan kesabaran. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak menolak realitas hidup, termasuk ketidakpastian. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sudah merupakan bagian dari tatanan yang wajar. Tugas kita bukanlah menolak atau memberontak, melainkan menerimanya dengan kepala tegak. Artinya, ketidakpastian bukanlah gangguan, melainkan bagian alami dari perjalanan. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa resah berlebihan. Dan justru ketidakpastianlah yang melatih kesabaran itu. Jika segala hal selalu pasti, jika hidup selalu sesuai rencana, maka kita tidak akan pernah benar-benar belajar sabar. Kita akan menjadi rapuh, mudah panik ketika sesuatu melenceng sedikit dari harapan. Tetapi karena hidup penuh ketidakpastian, kita dipaksa untuk belajar menunggu, belajar bertahan, belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih, merawat tanah, memberi air secukupnya. Namun setelah itu ia harus menunggu. Ia tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat. Ia tidak bisa mengendalikan hujan atau panas matahari. Yang bisa ia lakukan hanyalah bersabar, percaya pada proses, dan menerima ketidakpastian yang menyertai setiap musim. Hidup kita pun sama. Kita menanam usaha, berjuang sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak selalu bisa kita pastikan. Ketidakpastian juga melatih kita untuk hidup di saat ini. Banyak orang kehilangan kedamaian bukan karena apa yang terjadi sekarang, melainkan karena mereka sibuk mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Pikiran mereka dipenuhi bayangan bagaimana jika, hingga akhirnya mereka lupa menikmati apa yang ada di depan mata. Dengan menerima ketidakpastian, kita belajar untuk melepaskan beban masa depan yang belum tentu datang dan kembali fokus pada langkah yang bisa kita ambil hari ini. Stoik membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Ketidakpastian jelas berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa dunia untuk berjalan sesuai peta yang kita buat. Tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita dalam menghadapi ketidakpastian itu. Apakah kita akan cemas dan panik? Ataukah kita akan bersabar dan tetap melangkah dengan tenang? Kesabaran yang lahir dari ketidakpastian juga menumbuhkan kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa kita bukan penguasa alam semesta. Kita hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang luas.
yang harus berjalan seiring dengan perubahan yang tak bisa kita prediksi. Kesadaran ini membuat kita lebih lapang dada, lebih bisa menerima dan lebih mudah menemukan ketenangan. Tentu, bersabar dalam ketidakpastian bukanlah hal yang mudah. Hati kita seringkali ingin kepastian segera. Kita ingin tahu hasil sebelum waktunya. Tetapi jika kita mau melatih diri, perlahan-lahan kita akan menemukan bahwa kesabaran adalah kekuatan. Kesabaran membuat kita tidak tergesa-gesa, tidak mudah goyah, dan tetap bisa menjaga kejernihan pikiran meski dunia sekitar tampak kacau. Ketidakpastian juga mengajarkan kita tentang nilai waktu. Karena kita tidak tahu berapa lama sesuatu akan berlangsung, kita jadi terdorong untuk lebih menghargai setiap momen. Kita mencintai tanpa menunda. Kita bersyukur tanpa menunggu. Kita melakukan yang terbaik tanpa menangguhkan. Justru karena hidup tidak pasti, setiap momen menjadi sangat berharga. Bayangkan jika hidup ini sepenuhnya pasti. Tidak ada kejutan, tidak ada perubahan, tidak ada risiko. Apakah hidup masih akan terasa hidup? Justru ketidakpastianlah yang memberi warna. Tui sebuah teori itu velanda berandis. Perlajan Mirstan. Dan bisa Melragen. Dua mengingatkan bahwa yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dengan sebaik mungkin, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada. Ada pepatah stoik yang sederhana. Apa yang terjadi, biarlah terjadi. Apa yang ditentukan takdir, biarlah berjalan. Tugasku hanya mengendalikan pikiranku. Inilah inti dari kesabaran. Menghadapi ketidakpastian, kita tidak perlu menghabiskan energi untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa kita pegang. Sebaliknya, kita bisa mengarahkan energi untuk menguatkan diri, menjaga ketenangan, dan terus melangkah. Ketidakpastian adalah ruang latihan. Semakin sering kita berada di dalamnya, semakin kuat kesabaran kita ditempa, dan semakin sabar kita, semakin kokoh kita menghadapi guncangan hidup. Maka, ketika hidup terasa tidak pasti, jangan tergesa-gesa melawan atau menolak. Hadapilah dengan kepala tegak, dengan hati yang sabar. Katakan pada diri sendiri, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan tetap berjalan. Aku akan tetap tenang, karena pada akhirnya, ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan sahabat yang mengajarkan kesabaran. Dan dari kesabaran itu, kita menemukan ketenangan yang sejati. Ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Keterbatasan, satu kata yang sering kali kita pandang sebagai hambatan, penghalang, bahkan kutukan. Kita mengeluh karena merasa tidak memiliki cukup waktu, tidak punya cukup uang, tidak punya cukup kesempatan, atau tidak punya dukungan dari orang lain. Kita merasa jika saja semua serba cukup, hidup ini akan lebih mudah dijalani. Namun, apakah benar demikian? Apakah hidup tanpa keterbatasan akan otomatis membuat kita lebih kuat, lebih bahagia, lebih berarti? Atau jangan-jangan justru keterbatasanlah yang sesungguhnya memberi kita ruang untuk tumbuh? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang ada pada kita sekarang. Epictetus, seorang filsuf yang lahir sebagai budak, membuktikan hal itu. Ia hidup dalam keterbatasan yang hampir total, tidak bebas menentukan jalan hidupnya, bahkan tubuhnya pun pernah mengalami cacat. Namun justru dari keterbatasan itu, lahir kebijaksanaan yang membuat namanya dikenang berabad-abad kemudian. Keterbatasan bukan sekadar kekurangan. Yoi di ruang latihan. Joy melatih kita untuk kreatif mencari jalan keluar. Dan melatih kita untuk tangguh ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Tanpa keterbatasan kita mungkin tidak akan pernah berusaha mencari cara lain. Kita akan terjebak dalam zona nyaman, hidup seadanya, tanpa dorongan untuk mengembangkan potensi. Bayangkan sebuah sungai yang alirannya terhalang batu besar. Air tidak bisa lagi mengalir lurus. Maka itu berarti aliran berhenti. Tidak, air justru mencari jalannya sendiri, berbelok menyusup di celah-celah batu. Bahkan kadang menciptakan jalur baru. Begitulah manusia dalam keterbatasan. Hambatan tidak menghentikan hidup, melainkan mendorong kita untuk menemukan jalan lain yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Keterbatasan juga mengajarkan kita arti ketahanan. Seringkali kita tidak sadar betapa kuatnya kita sampai hidup menempatkan kita dalam kondisi sulit.
Dalam keterbatasan, kita dipaksa mengerahkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kita belajar bahwa daya tahan bukanlah sesuatu yang kita bicarakan, melainkan sesuatu yang hanya bisa lahir dari ujian nyata. Perhatikan orang-orang yang lahir dari kesederhanaan. Mereka sih terbiasa hidup dengan sedikit, sehingga ketika menghadapi kesulitan mereka lebih tahan banting. Sebaliknya, orang yang terbiasa dengan kelimpahan seringkali lebih rapuh ketika kehilangan. Bukan karena mereka lemah sejak awal, tetapi karena mereka tidak pernah berlatih menghadapi keterbatasan. Keterbatasan juga membuat kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita sering mengira kita membutuhkan banyak hal, padahal kenyataannya kita hanya menginginkannya. Ketika kita dipaksa hidup dalam keterbatasan, kita jadi tahu mana yang benar-benar penting, mana yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Kesadaran ini menumbuhkan kebijaksanaan, karena kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Lebih jauh lagi, keterbatasan menumbuhkan kreativitas. Banyak penemuan besar lahir bukan karena segalanya tersedia, melainkan justru karena ada kekurangan. Ketika sumber daya terbatas, manusia dipaksa berpikir lebih dalam, mencari cara baru dan menggunakan imajinasi untuk menciptakan solusi. Ketika kita merasa serba cukup, kita cenderung malas berinovasi. Tetapi ketika kita terhimpit, kita tiba-tiba menemukan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi keterbatasan bukanlah musuh kreativitas, ia adalah sumbernya. Namun tentu menerima keterbatasan bukan berarti menyerah. Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk pasif. Mereka mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jika kita memiliki keterbatasan, maka justru disitulah kita melatih kekuatan kita. Kita mungkin tidak bisa mengubah kondisi luar, tetapi kita bisa mengubah cara kita merespons. Keterbatasan juga memberi kita pelajaran tentang kesyukuran. Dengan hidup dalam batas, kita belajar menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Sutas roti lebih terasa nikmat ketika kita lapar. Setetes air lebih berharga ketika kita haus. Begitu pula dalam hidup, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari berlimpahnya sesuatu, melainkan dari kemampuan kita mensyukuri yang sedikit. Pada akhirnya, keterbatasan tidak membuat kita lemah. Justru di dalamnya terkandung kekuatan tersembunyi yang menunggu untuk kita gali. Ketika kita menerima keterbatasan dengan lapang dada, kita berhenti mengeluh, berhenti membandingkan, dan mulai berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dari sanalah lahir mental yang tangguh. Keterbatasan adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang menunggu semua jalan terbuka lebar, tetapi tentang keberanian kita melangkah meski jalannya sempit. Jadi, ketika hidup menempatkan kita dalam batas, jangan buru-buru menyerah. Jangan berkata sih, aku tidak bisa apa-apa. Katakanlah pada diri sendiri, oke, aku akan mencari cara lain. Bahwa mereka tetap melangkah, karena keterbatasan bukanlah akhir melainkan awal dari kekuatan baru. Dan ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Rasa sakit, sesuatu yang tidak seorang pun inginkan, tetapi tidak seorang pun bisa hindari. Setiap dari kita pasti pernah terluka, entah oleh kehilangan, penolakan, kegagalan, atau pengkhianatan. Dan saat rasa sakit itu datang, hal pertama yang sering kita lakukan adalah bertanya, mengapa aku harus mengalaminya? Rasa sakit membuat kita merasa rapuh, kadang membuat kita marah pada keadaan, bahkan marah pada diri sendiri. Tetapi jika kita mau melihat lebih dalam, rasa sakit bukan hanya beban, dia adalah guru. Dan salah satu pelajaran paling berharga yang ia bawa adalah empati. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak hanya memandang hidup dari sudut pandang kita sendiri. Kita adalah bagian dari alam semesta, bagian dari kemanusiaan yang lebih besar. Marcus Aurelius menulis bahwa kita semua diciptakan untuk bekerja bersama, sama seperti kaki, tangan, atau mata dalam satu tubuh. Artinya penderitaan kita bukan hanya milik kita. Dia menghubungkan kita dengan orang lain. Tanpa rasa sakit, mungkin kita tidak pernah benar-benar memahami penderitaan orang lain. Kita bisa mendengar cerita mereka, kita bisa melihat kesedihan mereka, tetapi kita hanya akan memahami di permukaan. Barulah ketika kita sendiri jatuh, kita tahu betapa beratnya beban yang mereka pikul. Barulah ketika kita terluka, kita bisa menatap luka orang lain dengan hati yang lebih lembut.
Ketika seseorang pernah merasakan ditolak, ia akan lebih hati-hati agar tidak meremehkan orang lain. Ketika seseorang pernah kehilangan, ia akan lebih menghargai kebersamaan. Ketika seseorang pernah gagal, ia akan lebih mudah memberi dorongan bagi mereka yang sedang berjuang. Rasa sakit menjembatani kita dengan orang lain. Ia mencabut ego kita, mengikis kesombongan kita, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Bayangkan seseorang yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Segalanya selalu mudah, selalu tersedia, selalu berjalan sesuai rencana. Orang seperti itu mungkin terlihat beruntung, tetapi ada risiko besar. Ia bisa kehilangan empati. Kini ia tidak tahu bagaimana rasanya menunggu dengan cemas, bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang dicintai, bagaimana rasanya berjuang hanya untuk bertahan. Dan tanpa pengalaman itu, ia bisa dengan mudah menghakimi orang lain yang jatuh, seolah kegagalan mereka hanyalah kelemahan belaka. Sebaliknya, orang yang pernah jatuh dan bangkit, orang yang pernah merasa hancur tetapi memilih bertahan, biasanya memiliki kelembutan yang berbeda. Ia tidak cepat menghakimi, karena ia tahu betapa sulitnya berdiri kembali. Ia tidak cepat meremehkan, karena ia tahu beratnya beban yang tak terlihat. Dari sinilah lahir empati yang tulus. Rasa sakit juga mengingatkan kita bahwa kita semua sama. Tidak peduli siapa kita, setinggi apa jabatan kita, sebesar apa harta kita, semua manusia pernah merasakan luka. Dengan begitu, rasa sakit menyatukan kita dalam pengalaman yang universal. Ia mengajarkan kerendahan hati, bahwa kita tidak lebih istimewa dari orang lain. Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk menghindari rasa sakit dengan segala cara. Mereka mengajarkan kita untuk menerimanya sebagai bagian dari hidup dan memanfaatkannya untuk tumbuh. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Begitu juga dengan rasa sakit, ia menunjukkan kualitas hati kita. Apakah kita menjadi pahit atau justru menjadi lebih lembut? Apakah kita menutup diri atau justru membuka diri untuk memahami orang lain? Tentu rasa sakit bisa membuat seseorang membangun dinding. Ia bisa memilih untuk menjadi dingin, agar tidak terluka lagi. Tetapi jika kita berani melewati rasa sakit itu, membiarkannya melembutkan hati kita, maka kita justru akan tumbuh menjadi manusia yang lebih bijak. Empati lahir bukan dari ketidakpedulian, melainkan dari keberanian untuk tetap peduli meski pernah terluka. Empati juga memberi kita kekuatan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Saat kita menyadari betapa sulitnya hidup, kita terdorong untuk tidak menambah beban orang lain. Kita jadi lebih berhati-hati dalam berkata, lebih lembut dalam bersikap, lebih murah hati dalam menolong. Bukan karena kita ingin terlihat baik, tetapi karena kita tahu betapa berharganya satu kebaikan kecil di tengah penderitaan. Ada sebuah ironi indah dari rasa sakit. Seringkali, mereka yang paling banyak memberi kekuatan pada orang lain adalah mereka yang pernah terluka paling dalam. Karena dari luka mereka lahir pemahaman, dari penderitaan mereka lahir belas kasih. Maka janganlah kita hanya melihat rasa sakit sebagai musibah. Lihatlah ia sebagai kesempatan untuk memperluas hati. Ketika kita sakit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Menulis pengalaman ini bisa membuatku lebih memahami orang lain. Dengan begitu, rasa sakit tidak menjadi sia-sia. Pada akhirnya, empati adalah salah satu kualitas tertinggi seorang manusia. Dan rasa sakit adalah jalan menuju sana. Jadi, ketika hidup memberi kita luka, jangan buru-buru menolaknya. Rasakan, terima. Lalu biarkan luka itu membuka mata kita terhadap penderitaan orang lain. Karena dengan begitu, kita tidak hanya tumbuh menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih manusiawi. Dan ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Waktu. Satu-satunya hal yang kita semua miliki dengan jumlah yang sama setiap harinya, namun juga satu-satunya hal yang tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita perpanjang, dan tidak bisa kita kendalikan. Kita sering berpikir bahwa waktu adalah milik kita, bahwa kita bisa memperlakukannya sesuka hati. Namun kenyataannya, waktu terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Setiap detik yang lewat adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Dan justru karena itulah, waktu menjadi guru yang keras sekaligus bijak.
Ia mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang abadi. Semua yang kita cintai, semua yang kita bangun, bahkan diri kita sendiri, pada akhirnya akan hilang ditelan waktu. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk hidup seolah hari ini adalah hari terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata. Marcus Aurelius menulis, "Jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian selalu membayang di belakangmu. Selama engkau masih hidup, selama engkau masih bisa, jadilah baik." Kita tidak bisa menghentikan waktu, tidak bisa memperlambatnya, apalagi mempercepatnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikan cara kita menggunakannya. Dan disinilah letak kebijaksanaan, menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan yang tak ternilai. Seringkali kita menunda. Kita berkata, nanti saja. Nanti aku akan meminta maaf. Nanti aku akan mulai bekerja keras. Nanti aku akan mengungkapkan perasaan. Nanti aku akan berubah menjadi lebih baik. Tapi masalahnya, kita tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak nanti yang masih tersisa. Kita hidup seolah waktu adalah sesuatu yang tak terbatas, padahal ia selalu bergerak menuju akhir. Kesadaran akan keterbatasan waktu seharusnya tidak membuat kita putus asa, melainkan membuat kita lebih fokus. Kita belajar untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang sia-sia. Kita belajar memilih apa yang benar-benar penting dan apa yang bisa kita lepaskan. Kita belajar menghargai orang-orang di sekitar kita, karena kita tahu kebersamaan ini tidak akan berlangsung selamanya. Waktu juga mengajarkan kita tentang melepaskan. Tidak semua hal bisa kita genggam selamanya. Orang-orang akan pergi, keadaan akan berubah, bahkan tubuh kita sendiri perlahan melemah seiring berjalannya waktu. Jika kita mencoba melawan, kita hanya akan kelelahan. Tetapi jika kita menerima, kita akan menemukan ketenangan. Epictetus berkata, "Jangan menuntut agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Maka hidupmu akan berjalan dengan tenang." Itu juga berlaku terhadap waktu. Kita tidak bisa meminta waktu berhenti ketika kita bahagia, dan kita tidak bisa mempercepatnya ketika kita menderita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima alirannya dengan sabar, sambil memanfaatkan setiap momen sebaik-baiknya. Waktu juga mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, mindfulness. Terlalu sering kita sibuk memikirkan masa lalu yang sudah berlalu, atau masa depan yang belum tentu datang. Kita lupa menikmati saat ini, detik ini, yang justru merupakan satu-satunya momen nyata yang benar-benar kita miliki. Hidup bukanlah kumpulan rencana di masa depan, melainkan rangkaian momen sekarang yang terus berjalan. Ketika kita memahami bahwa waktu tidak bisa dikendalikan, kita akan berhenti mengeluh tentang hal-hal kecil. Mengapa harus membuang waktu untuk marah berkepanjangan? Mengapa harus menunda kebaikan? Mengapa harus membiarkan hari-hari berlalu tanpa makna? Waktu terlalu berharga untuk dipakai hanya untuk penyesalan atau permusuhan. Waktu juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Tidak peduli siapa kita, betapa besar kekuasaan atau harta yang kita miliki, kita tidak bisa membeli satu detik tambahan ketika ajal menjemput. Dalam hal waktu, semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita memilih menggunakannya. Ada orang yang hidup panjang, tetapi sedikit sekali maknanya. Ada orang yang hidup singkat, tetapi meninggalkan jejak yang dalam. Panjang atau pendek bukanlah ukuran utama. Yang terpenting adalah kualitas dari cara kita mengisi waktu yang kita punya. Maka, belajarlah menggunakan waktu dengan bijak. Hargai orang-orang yang hadir hari ini, karena esok mungkin mereka tidak lagi ada. Lakukan hal-hal yang penting sekarang, karena menunda hanya berarti menyerahkan waktu kita pada ketidakpastian. Dan jangan biarkan penyesalan atas masa lalu mencuri momen hari ini. Waktu memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita di dalam arus waktu. Dan itulah yang membuat hidup kita bermakna. Pada akhirnya kita semua akan sampai di ujung jalan, entah cepat atau lambat. Pertanyaannya bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita benar-benar hidup. Jadi, jangan menunggu waktu ideal, jangan menunggu besok untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mulailah sekarang, hari ini, detik ini, karena inilah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Dan seperti biasa, ingatlah selalu,
Orahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mental tangguh. Banyak orang mengira bahwa ketangguhan adalah sesuatu yang diwariskan sejak lahir. Ada yang percaya bahwa sebagian orang memang diciptakan lebih kuat, sementara sebagian lain ditakdirkan rapuh. Tetapi apakah benar demikian? Stoikisme mengajarkan bahwa ketangguhan bukanlah hadiah, melainkan pilihan. Ia bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, melainkan hasil dari keputusan kita sehari-hari. Keputusan untuk tidak menyerah, keputusan untuk tetap berdiri ketika hidup mendorong kita jatuh, keputusan untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak, meski hati kita gemetar. Ketangguhan mental tidak berarti kita tidak pernah merasa sakit, tidak pernah sedih, atau tidak pernah kecewa. Justru sebaliknya, orang yang tangguh adalah mereka yang tetap memilih melangkah meski rasa sakit masih ada, tetap memilih berbuat baik meski dunia tidak selalu adil, tetap memilih tenang meski situasi di luar kacau. Kita seringkali menunggu keadaan menjadi lebih baik agar kita bisa kuat. Kita berkata, nanti kalau semua sudah beres aku akan lebih tenang. Kalau masalah ini selesai aku akan lebih tabah. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Masalah akan selalu datang, rintangan akan selalu muncul, ketidakpastian akan selalu menyertai. Maka ketangguhan bukanlah sesuatu yang menunggu keadaan ideal, melainkan sesuatu yang kita bangun di tengah keadaan yang tidak ideal. Epictetus, yang hidup sebagai budak, berkata bahwa kebebasan sejati bukan terletak pada kondisi luar, melainkan pada pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, apa yang dunia berikan, atau bagaimana nasib berjalan. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Disitulah letak ketangguhan mental, pada pilihan kita untuk tidak dikendalikan oleh keadaan. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di lereng gunung berbatu. Angin kencang menerpa, tanahnya tipis, airnya terbatas. Tetapi justru karena itu, akarnya menembus dalam, cabangnya melentur mengikuti angin, batangnya menjadi kuat. Pohon itu bertahan bukan karena hidup di tempat yang mudah, melainkan karena ia menyesuaikan diri dengan tempat yang sulit. Begitu pula dengan manusia. Ketangguhan kita lahir bukan ketika segalanya mudah, tetapi ketika kita memilih untuk tetap berdiri, meski segalanya sulit. Ketangguhan mental juga berarti tidak membiarkan diri kita menjadi korban keadaan. Kita bisa saja terluka, tetapi kita tidak perlu hidup selamanya sebagai korban. Kita bisa saja gagal, tetapi kita tidak perlu mengikat identitas kita pada kegagalan itu. Mental tangguh berarti kita sadar bahwa setiap saat, kita punya pilihan, menyerah atau mencoba lagi, tenggelam atau berenang, mengutuk gelap atau menyalakan lilin. Marcus Aurelius menulis, kehidupan manusia adalah apa yang dipikirkan pikirannya. Itu berarti kekuatan terbesar kita ada pada cara kita memandang. Jika kita memilih untuk melihat ujian sebagai beban, maka hidup akan terasa berat. Tetapi jika kita memilih untuk melihat ujian sebagai latihan, maka setiap kesulitan justru menjadi kesempatan untuk melatih diri. Ketangguhan mental bukan tentang menghilangkan emosi, melainkan tentang mengendalikannya. Kita boleh marah, tetapi kita tidak harus bertindak ceroboh karena marah. Kita boleh takut, tetapi kita tidak harus berhenti melangkah karena takut. Kita boleh sedih, tetapi kita tidak harus terpuruk selamanya dalam kesedihan. Mental tangguh berarti kita tetap bisa mengarahkan pikiran, meski hati kita goyah. Dan ketangguhan itu sekali lagi adalah pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada banyak situasi kecil yang menguji diri. Apakah mau kita akan mengeluh atau bersyukur? Apakah kita akan menyerah atau mencoba sekali lagi? Apakah kita akan menyalahkan keadaan atau bertanggung jawab pada diri sendiri? Dari pilihan-pilihan kecil itulah terbentuk kekuatan besar. Tidak ada orang yang langsung menjadi tangguh dalam semalam. Sama seperti otot yang terbentuk dari latihan bertahun-tahun. Mental tangguh pun terbentuk dari latihan berulang kali. Setiap kali kita memilih untuk tidak menyerah, setiap kali kita memilih untuk tetap tenang, setiap kali kita memilih untuk tidak membiarkan keadaan luar menghancurkan dalam diri kita, saat itulah kita sedang membangun ketangguhan. Dan yang indah dari ketangguhan mental adalah, ia tidak bisa diambil oleh siapapun. Harta bisa dicuri, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa melemah, bahkan orang-orang yang kita cintai bisa pergi. Tetapi ketangguhan mental, jika sudah terbentuk, akan selalu menjadi milik kita.
Dia adalah benteng yang tidak bisa diruntuhkan oleh dunia luar. Maka janganlah kita menunggu ketangguhan sebagai hadiah. Bangunlah ia sebagai pilihan. Pilihlah untuk kuat, meski alasan untuk menyerah terasa begitu banyak. Pilihlah untuk tabah, meski air mata masih mengalir. Pilihlah untuk berdiri, meski kaki terasa lemah. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan berhenti menguji kita. Tetapi kita selalu bisa memilih, apakah ujian itu akan menghancurkan kita atau membentuk kita. Mental tangguh adalah pilihan. Dan pilihan itu selalu ada di tangan kita. Dan seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita telah berjalan bersama dalam pembahasan ini, menyingkap pelajaran hidup yang kadang pahit, namun justru membentuk ketangguhan mental kita. Semua yang kita bicarakan bukan sekadar teori, melainkan cermin untuk hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi kenyataan. Jika apa yang Anda dengar hari ini memberi arti, menggerakkan hati atau membuka cara pandang baru, maka teruslah bersama kami di Arah Mindset. Karena di sini, kita akan terus belajar bagaimana mengarahkan pikiran agar tidak mudah digoyahkan oleh badai kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara sederhana. Berikan tanda suka, bagikan kepada mereka yang Anda sayangi, dan ikuti perjalanan kami dengan menekan tombol subscribe. Dunia spiritual kita bisa bertumbuh bersama, memperluas lingkaran ketenangan, dan menebarkan kebijaksanaan di tengah hiruk-pikuk dunia. Ingatlah, setiap langkah kecil dalam mengarahkan pikiran akan membawa kita lebih dekat pada ketenangan batin. Dan seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.